Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang materi manajemen kelas yang efektif yang beranggotakan saya sendiri Abdullah Razan dan Parisa Putri Adiani. Baik, materi yang akan kami sampaikan yang pertama ada prinsip-prinsip manajemen kelas yang efektif, dan yang kedua ada konsep manajemen kelas yang efektif, yang ketiga ada teknik manajemen kelas yang efektif, dan yang keempat ada pendekatan manajemen kelas yang efektif. Yang pertama ada prinsip-prinsip manajemen kelas yang efektif. Dalam suatu sekolah perlu kita sadari bahwa jumlah siswa dalam kelas akan turut mewarnai dinamika kelas itu sendiri. Semakin banyak jumlah siswa yang ada di dalam suatu kelas, maka kemungkinan besar akan semakin sering terjadi konflik antar siswa. Dan sebaliknya, semakin sedikit jumlah siswa dalam suatu kelas, maka kecenderungan terjadi konflik juga akan semakin kecil. Oleh karena itu, agar manajemen kelas dapat diterapkan dengan baik, penting bagi para guru untuk dapat memahami beberapa prinsip dasar tentang manajemen kelas. Prinsip-prinsip dasar ini sangat dibutuhkan guna memperkecil timbulnya masalah atau gangguan dalam mengelola atau memanajemen kelas. Beberapa prinsip manajemen kelas tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, guru harus hangat dan antusias. Agar kelas dapat dikelola dengan baik, seorang guru harus bersikap hangat dan antusias kepada siswa. Untuk dapat memiliki sikap yang hangat kepada siswa, guru dapat melakukan hal-hal berikut, yaitu bertanyalah tentang kabar siswa-siswi sebelum memulai pelajaran. Cara ini setidaknya dapat membangun kesan mendalam pada diri siswa dan membuat mereka benar-benar merasa diperhatikan. Dan yang kedua, sediakan waktu dan kesempatan pada siswa untuk mengemukakan persoalan-persoalan yang mereka hadapi, baik mengenai persoalan pelajaran atau persoalan lain. Dan yang ketiga, berdoalah untuk mereka. Ketika guru secara khusyuk berdoa untuk siswa dan siswa mengamininya, maka pada saat itu terjalin hubungan emosional yang kuat antara guru dengan siswa. Dan yang kedua, guru mampu memberikan tantangan. Biasanya setiap siswa sangat menyukai beberapa tantangan yang mengusik rasa ingin tahu mereka. Karena itu, guru harus mampu memberikan tantangan yang dapat memancing antusiasme siswa dalam mengikuti mata pelajarannya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh guru dalam memberikan tantangan yaitu lakukan evaluasi sederhana secara berkala setiap minggu. Apabila hari ini guru menyampaikan materi suatu pelajaran, maka evaluasi dapat dilakukan pada minggu yang akan datang. Dan juga selingi dengan kuis. Misalnya, guru membuat teka-teki yang bahan-bahannya diambil dari materi pelajaran. Atau ajaklah siswa untuk belajar di luar kelas sebagai sarana untuk refreshing. Dan juga kaitkan dengan dunia luar. Mengaitkan mata pelajaran dengan masalah-masalah lain yang sifatnya praktis juga dapat menjadi pilihan yang baik bagi para guru untuk memunculkan tantangan pada diri siswa. Dan menggunakan metode yang variatif. Guru harus menyadari bahwa siswa kemungkinan akan bosan dan jenuh dengan cara mengajar yang dia terapkan selama ini. Rasa bosan ini jelas memiliki pengaruh besar pada kemampuan berkonsentrasi siswa. Sehingga guru perlu menggunakan atau mencoba banyak gaya dan metode mengajar dalam menyampaikan mata pelajaran. Dan yang ketiga, guru harus mampu bersikap luas. Maksudnya memperlakukan siswa layaknya saudara atau anak sendiri. Sebagai seorang saudara, tentu kita tidak canggung apabila hendak meminta bantuan atau diminta bantuan oleh mereka. Dan juga sesekali panggil siswa dengan panggilan nak. Panggilan akrab semacam ini dapat menimbulkan kesan mendalam dalam diri siswa, semacam perasaan kalau siswa adalah anak-anaknya sendiri. Dan juga sering menghabiskan waktu bersama siswa. Bermain bersama siswa di waktu-waktu senggang bersama siswa juga dapat merenggangkan kita dengan mereka. Hindari bersikap gengsi yang terlampau kaku pada siswa. Buang jauh-jauh anggapan bahwa guru harus selalu menjaga image terhadap para siswanya.
sehingga harus membatasi pergaulan dengannya selain hanya kepentingan mengajar di dalam kelas. Dan yang keempat, beri penekanan pada hal positif. Perlu diketahui bahwa dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari terlalu fokus pada hal-hal negatif. Dalam kelas, pandangan dan sikap guru terhadap suatu hal dapat memberikan pengaruh besar bagi siswa. Yang kelima, ada penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah bagaimana agar anak didik dapat mengembangkan sikap disiplin dengan baik. Begitu pula halnya dengan guru. Untuk mewujudkan tujuan itu, tentu saja guru harus memberikan teladan yang sesuai. Dan materi yang kedua yaitu konsep manajemen kelas yang efektif. Manajemen kelas dalam konsep modern dipandang sebagai proses mengorganisasikan segala sumber daya kelas bagi terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Pendidik bertugas untuk menciptakan, memperbaiki, dan memelihara situasi kelas yang cerdas. Oleh karena itu, dalam mewujudkan manajemen kelas yang efektif, maka perlu melakukan perencanaan yang matang mengenai strategi pembelajaran, fasilitas yang diperlukan serta sistem pengaturannya, budaya kelas, dan sistem evaluasi untuk mengukur keberhasilan manajemen kelas. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Farisa Putri. Farisa Putri, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik manajemen kelas yang efektif. Yang pertama, mulai dengan penataan ruang kelas. Contoh pengelolaan kelas yang pertama adalah dimulai dengan menata kelas senyaman mungkin. Atur posisi duduk siswa yang membuat siswa mudah melihat gurunya. Dalam kelas, dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak akan lebih memudahkan guru dalam mengatur kelas. Sebaliknya, jika jumlah siswa terlalu banyak, maka besar kemungkinan siswa yang duduk di posisi belakang akan sulit melihat gurunya. Hal ini dapat mempengaruhi fokus siswa saat belajar. Yang kedua, ada tetapkan aturan dengan tegas. Hendaknya ketika menetapkan peraturan, siswa juga harus dilibatkan. Hal ini bertujuan membuat siswa merasa turut memiliki dan aware terhadap peraturan yang ada di dalam kelas. Peraturan yang dibuat di kelas biasanya termasuk menentukan konsekuensi yang akan diberikan jika siswa melanggar. Jika aturan ditetapkan dan dijalankan secara baik, maka siswa akan dapat menerima peraturan dengan baik pula, sehingga potensi kelas menjadi tidak kondusif dapat diminimalisir. Yang ketiga, ada antisipasi kondisi kelas. Sebelum pembelajaran dimulai, guru perlu untuk mengkondisikan semua siswa dengan baik secara fisik maupun psikis. Tak jarang guru pintar menemukan siswa gaduh saat memasuki kelas. Jika hal ini terjadi, guru pintar jangan langsung memulai pembelajaran. Pastikan semua siswa tenang dan siap belajar sebelum memulai pembelajaran. Cara menguasai kelas yang ramai misalnya dengan memberikan kode-kode khusus seperti tepuk tangan, yel-yel, hitungan, dan panggilan khusus bagi siswa. Atau dengan cara lain adalah dengan menciptakan panggilan. Misalnya ketika guru menyebutkan nama kelas, siswa menjawab dengan jawaban tertentu. Yang keempat, ada buat siswa tetap fokus dalam belajar. Upaya agar proses pembelajaran berhasil yang dapat guru lakukan adalah dengan membuat siswa tetap fokus dalam belajar. Beberapa siswa yang tampak tidak fokus saat guru menyampaikan materi pelajaran bisa jadi disebabkan oleh hal-hal seperti mengantuk, bosan, atau sulit memahami materi. Sebagai seorang guru, dapat menerapkan beberapa tips seperti memberikan pertanyaan kepada siswa dengan cara menunjuk siswa, mengajak siswa melakukan ice breaking, atau memberikan aktivitas yang mengandung kejutan-kejutan menarik lainnya. Yang kelima, memulai pelajaran dengan penuh semangat. Dan yang terakhir, perhatikan posisi ketika mengajar. Saat mengajar, guru harus memperhatikan posisi tubuh. Posisi guru saat mengajar akan sangat membantu dalam mengelola dan mengendalikan kelas.
Contohnya, posisi tubuh saat mengajar yang dapat mendukung pengelolaan kelas yang efektif, seperti dengan berdiri saat mengajar, sesekali berjalan berkeliling kelas, juga penting untuk memantau seluruh siswa. Hindari mengajar atau menerangkan dalam posisi duduk yang terlalu lama, karena hal ini dapat membuat siswa mudah merasa jenuh. Dan juga jangan terlalu sering membelakangi siswa, terutama saat menulis di papan tulis. Usahakan dalam posisi menyamping ketika menulis sehingga guru tetap dapat melihat siswanya. Baik, pembahasan yang terakhir adalah pendekatan dalam manajemen kelas yang efektif. Yang pertama ada pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan di sini memiliki pengertian sebagai sikap konsisten dari seorang guru untuk menjadikan norma atau aturan dalam kelas sebagai acuan untuk menegakkan kedisiplinan. Dalam proses ini, peran guru adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas sehingga suasana belajar mengajar dapat berlangsung dengan efektif. Yang kedua, ada pendekatan kekuasaan. Yang ketiga, ada pendekatan kebebasan. Pendekatan ini juga perlu dilakukan oleh guru untuk dapat manajemen kelas dengan baik adalah dengan melakukan pendekatan kebebasan. Artinya, guru harus membantu para siswa agar mereka bebas mengerjakan sesuatu dalam kelas. Selama hal itu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama, terkadang siswa tidak nyaman apabila ada seorang guru yang terlalu overprotective sehingga siswa tidak leluasa melakukan eksperimennya. Yang keempat, ada pendekatan resep. Pendekatan ini sangat cocok dilakukan oleh guru sendiri. Dalam hal ini, kita perlu mencatat beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama mengajar di kelas. Ketentuan ini dibuat tidak semata-mata untuk kepentingan guru, tapi melainkan juga untuk kepentingan pengaturan kelas. Oleh sebab itu, cobalah ingat kembali apa yang tidak disukai siswa pada saat kita mengajar, sehingga ketidaksukaan itu dapat menyebabkan situasi kelas menjadi tidak efektif. Yang kelima, ada pendekatan pengajaran. Kemampuan guru dalam membuat perencanaan pengajaran sekaligus mengimplementasikan dalam kelas merupakan pendekatan yang sangat efektif untuk dapat mengelola kelas yang baik. Karena itu, buatlah perencanaan pengajaran yang matang sebelum kita masuk kelas dan patuhilah tahapan-tahapan yang sudah kita buat sebelumnya. Yang keenam, ada pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan perubahan tingkah laku, sebagaimana prinsipnya, pengelolaan kelas dilakukan sebagai upaya untuk mengubah tingkah laku siswa di dalam kelas dari kurang baik menjadi baik. Oleh sebab itu, kita harus mampu melakukan pendekatan berdasarkan perubahan tingkah laku agar tujuan pengelolaan kelas dapat tercapai dengan baik. Kesimpulan dari materi yang kami ambil, manajemen kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi peserta didik dengan baik. Manajemen kelas terkait perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program manajemen kelas. Manajemen kelas pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Manajemen kelas dalam konsep modern dipandang sebagai proses mengorganisasikan segala sumber daya kelas bagi terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Sumber daya itu diorganisasikan untuk memecahkan beragam masalah yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran sekaligus membangun situasi yang kondusif serta berkesinambungan. Baik, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih.